Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi dan intuisi hari ini. Eh, gue mau pamit, maksudnya pamit dalam arti gue break dulu ya beberapa hari ini. Karena bener-bener tenaga gue kuras habis dan gue capek banget, asli gue capek banget. Bikin konten tiap hari yang jumlahnya banyak itu dengan koneksi yang lemot itu bener-bener, dan gue baru sadarin sebenarnya yang jadi masalah itu adalah koneksi gue ya. Memang kalau kita nggak tahu, kalau nggak punya perbandingan itu kita merasa harus menerima yang ada aja gitu ya. Tapi begitu kita tahu gitu kan, begitu kita ngerasain ya, kalau ada yang jauh lebih baik gitu kan, gitu, langsung berasa gitu. Kita capeknya tuh bukan karena apa-apa gitu loh, cuman karena that's all I know gitu. Pengetahuan gue yang sempit tentang koneksi ini sendiri, maksudnya koneksi internet di Indonesia ini gitu kan, gue nggak tahu, masih masih ya, maksudnya gue kan bisa ngekos ya, jadi terima aja gitu kan. Ada apa ini baru sekali ini masuk ke rumah lagi yang semuanya gue bebas untuk bisa ganti-ganti gitu. Cuman kan gue masih nggak tahu ya provider mana yang keren, gue masih nggak tahu, masih minim pengetahuan gue untuk itu. Jadi kemarin sempet main ke rumah temen, ya kan, main ke rumah temen terus ngelakuin upload di sana. Gitu. Maksudnya artinya gitu, artinya ternyata apa, decompress file yang biasanya di rumah gua itu takes 1 jam, 1 jam ya, di sana di rumah temen gue cuman 15 menit aja. Terus kalau upload di rumah gue itu bisa 2,5 jam ya, di sana paling cuman 30 menit, yang gue jadi nggak pernah bisa tidur gitu kan. Nah, padahal setiap kali upload bisa 3 4 5 video ya per hari. Jadi gue butuh gue butuh istirahat. I always do my best. I always try to do my best ya. Gue selalu mencoba untuk melakukan yang terbaik, tapi terkadang terbaik itu bukan berarti gue harus kill myself kan gitu. Ya. Energi dan intuisi hari ini. Oops. The word. Four of Wands. The Chariot. Wow. Nine of Wands. Ten of Swords. Seven of Wands. The Hangman. Seven of Swords. Ulala. King of Swords. Energinya kok gini ya? Oke. Um, akan ada keputusan komunikasi tentang sebuah keputusan ya, kebenaran dan keputusan untuk memperbaiki apa yang selama ini bukan yang kurang benar atau salah,
yang selama ini terbengkalai gitu. Transformasi ya. Memperbaiki yang memang sudah berakhir, mencoba untuk lebih bisa lebih dewasa, bertanggung jawab ya, dan disiplin. Keadilan memang harus ditegakkan sehingga permulaan itu ada, bukan hanya sekedar ilusi yang memang harus kita tinggalkan. Ini tahu gak sih, di belakang gue udah ada 2 koyo. 2 koyo. Pedes, Bu. Oke. Kartu pertama, the world. Suatu sudah komplit, suatu sudah berakhir, suatu sudah dikomunikasikan ya, entah itu suatu sudah diekspresikan, entah itu melalui teknologi, network, whatever ya, yang jelas sesuatu itu sudah dikomunikasikan. Yang ini pembunuhan karakter, ini tentang kebohongannya ya, suatu yang pengkhianatan ya, termasuk pengkhianatan pada diri sendiri itu sudah harus diakhiri. Kebohongan itu sudah harus diakhiri ya. Saya tidak mau lagi menerima standar yang seperti itu gitu kan. Enggak gitu. Not my level gitu. Not my level. I do this, you do that. Gitu. Maksudnya udah. Gue nggak tahu mau apa. Ya, yang jelas ini lebih ke sosmed sih ya. Gue ngerasanya lebih ke sosmed, network, teknologi, komunikasi melalui sosmed, komunikasi melalui media, bukan komunikasi secara langsung. Oke. Okay. Four of Wands ini tentang properti, rumah, sesuatu yang harus dirayakan, tentang wedding, mungkin tentang pernikahan itu sendiri, tentang struktur, fondasi ya. Ini lebih ke wedding karena ada dove-nya tuh, ada dove-nya. Atau spiritual union to celebrate spiritual union, karena nggak ada orangnya di situ ya kan. Kalau di deck lain kan for once pasti ada couple, ada ini. Nggak. Ini kebebasan spiritual, yang harus dirayakan. Reunion. And we're going to stand for what we believe. Dan kita akan tetap terus perjuangkan apa yang memang kita percayai. Moving on, relokasi, travel, masih seperti kemarin ya, relokasi, travel, movements, tindakan. Ini ada travelnya sini, transportasi ya. Setelah menguasai yin dan yang diri kita sendiri, dualitas dari dalam diri kita sendiri, konflik dari dalam diri kita sendiri.
Ini nih kalungnya lucu banget, cantik. Yang di hitam lebih cantik. Suatu yang memang harus kita tinggalkan, akhiri, menuju yang lebih baik. Cukup sudah mengorbankan diri kita, ya, dengan segala stuck, dengan segala stuck ya, dengan rasa kegantungannya gitu, rasa gantung itu ya, udahlah gitu, kebosanannya, mengundur-mundur waktu, cukup sudah. Kalaupun memang belum ada pencerahan itu, kalaupun memang belum ada pencerahan itu, no problem, I move anyway. Jadi walaupun gua nggak harus nunggu pencerahan itu, dapat pencerahan itu untuk bergerak, enggak, gua akan tetap bergerak, gua akan tetap jalan, gua akan tetap ambil tindakan. Gua nggak harus nunggu pencerahan itu. Buat apa? Orang, istilahnya realitas itu kan gue yang nentuin. Kenapa gue harus yang tergantung pada realitas? Kenapa gue harus menggantungkan diri pada realitas di saat realitas itu gue sendiri yang menentukan, gue sendiri yang menciptakan. Gue moving forward. Energinya Cancer. Kalau Sagittarius tuh, Sagittarius apa? Oke. Ini juga tentang pergeseran nilai ya, pergeseran makna, pergeseran pemahaman. Kita mendapatkan pemahaman yang lebih tinggi dari apapun pemahaman kita sebelumnya, yang kita mungkin dapati dari sosmed, dari media, dari internet, ya. Suatu kesadaran akan jati diri kita sendiri yang memang sudah berakhir karena kita kita mendapatkan pemahaman yang lebih tinggi, kesadaran yang lebih tinggi. Dengan energi yang Cancer, ya, apapun misterinya gue akan jalan, apapun yang gue nggak tahu gitu. Pisces. Segala sesuatu yang nggak jelas di rumah ya, home and family. Ada pengorbanan atau ada victim mentality, korban, mental yang menjadi korban, mental pengorbanan itu ya, harus diakhiri. Gue akan move on gitu. Yang tadinya kalian menjaga kesakralan gitu, kesakralan dari sebuah komitmen, kalian akan, dan pengorbanan yang kalian pengorbanan yang kita lakukan itu ya, sudah saatnya diakhiri melalui pengendalian diri kita masing-masing. Dan ini batas-batas yang kita bangun sendiri terhadap diri kita sendiri. Jadi sepertinya kita memenjarakan diri kita, membatasi diri kita dengan segala pengetahuan dan passion kita sendiri, dan kita dibikin capek oleh itu. Jadi kalau gue tadi bilang, memang kalau tidak ada perbandingannya gitu ya, kita dipaksa untuk harus menerima sebuah kenyataan ya. Gue ngomong tadi masalah koneksi internet ya, kurang lebih nih contohnya ya.
mana sih internet gue gitu kan. Begitu gue main keluar ya kan, mencoba untuk ngerjain di luar, oh anjir gitu, ternyata nggak gini. Gue pikir emang YouTube-nya begitu ya kan, gue mau upload satu video aja sampai 2,5 jam gitu. Kalau gue tinggalin tidur gitu, gue bangun-bangun kalian telat dapetnya kan. Kalau nggak ya udah gue harus tungguin tungguin sampai nggak tidur tidur gitu ya kan. Dan gue keluar rumah gue tahu ternyata tuh cuma 15 menit, bisa cuma 1/2 jam gitu kan gitu. Kenapa? Gue sebenarnya membangun membangun penjara gue sendiri dengan pengetahuan gue yang minim akan sesuatu itu gitu loh ya. Gue nggak tahu tentang koneksi kan, tentang internet provider di Indonesia gue nggak tahu, belum tahu. Jadi ya beginilah gitu kan, gue kayak berat banget gitu kan. Terus begitu gue tahu gitu mah gue ganti koneksi gue gitu, providernya gue ganti. Dari kemarin kemana aja lo Ki gitu. Nggak pikiran gitu, lagi juga ini dibayarin gitu. Lain lagi kalau gue ganti kan gue harus bayar sendiri gitu. Ada pilihan di setiap hal. Nggak usah yang terlalu heboh masalah masalah relationship, masalah suami istri ya. Pilihan-pilihan kecil 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 sehari-harian kita itu banyak, banyak banget. Kita mau makan apa ya kan? Pilihan. Kita mau kita mau kerja jam berapa, pilihan. Balik lagi, semua yang kita lakukan berdasarkan pengetahuan kita, pemahaman kita akan segala hal ya. Di saat tidak ada perbandingan, kita cuma hidup di daun kelor gitu, itu maksudnya. Dan ada sticky behavior, ada kebohongan di sini, ada ya, ada kebohongan, deception, mencuri-curi waktu. Sama kan kayak gitu, mencuri-curi waktu ya kan, ke rumah temen, upload di rumah temen ya. Nggak, mencuri-curi waktu, mencuri-curi kesempatan untuk menjadi diri kita sendiri, untuk menjadi yang lebih memuaskan buat kita ya, tanpa harus menghadapi kenyataan sebenarnya. Seven of Swords. Padahal ya, batasan-batasan itu kita sendiri yang bangun ya. Jadi sebenarnya ini deception. Kenapa? Self deception. Kenapa? Kita melarikan diri dari image yang kita bangun sendiri ya, kan. Salam ya Ki buat image lo Ji. Gitu deh ya. Itu namanya kesadaran, dimana kita merasa bego sebego-begonya, kita menyadari kalau gue bego gitu, gitu. Sampai gue sakit-sakit gitu ya, sudah gitu deh ya. Dari Wisdom of the Oracle dapat here and now. Makanya fokus dengan apa yang terjadi di sini dan sekarang. Deep knowing, ini spiritual 7 ya, nomor 7 spiritual. Deep knowing 43 4 tambah 3 7. Deep knowing itu kayak high priestess, intuisi kita. Itu lihat dong, the owl-nya, burung hantinya ya kan? Kita mengetahui walaupun secara logika mungkin kita tidak tahu. Insting kita tuh bicara tanpa logika. Kita mau percaya atau enggak itu masalah kita sendiri ya. Tapi biasanya insting kita itu sudah memberitahu ya, segala sesuatu. Seringnya kita tidak percaya, jadinya we got what we got. Jadi sekarang gue masih capek, jadi maafin ya kalau gue agak-agak kepecah-pecah gini energi gue. Dari Mystical Wisdom kita dapat Creative Wonderment, follow your passions.
Di saat kita mengikuti mimpi kita, di saat kita membangun mimpi kita sendiri, ya, hati itu siap untuk luka, Bu. Hati itu siap untuk berjuang. Hati kita tidak akan sakit. Sejatuh-jatuhnya kita, sekesal-kesalnya kita, samudra pun kan ku seberangi, ya enggak? Resilience, right? Resilience, ya. Rise above tribulations. Jadi kalau jatuh, bangun lagi. Kalau jatuh, bangun lagi. Jangan tidur. Jangan malas lonjoran, gitulah. Follow your passions. Jadi yang kita harus bangun adalah willpower kita yang berdasarkan, yang based on our passions, our heart, gitu ya. Yang based on hati kita, apa yang kita suka. Apapun yang kita bangun, kalau kita melakukannya dengan hati, ya, dengan keinginan yang besar, hati kita nggak akan pernah luka, walaupun hal itu menyakitkan. Percaya. Dari mystical wisdom dapat the tree of life. Kita harus bisa menghargai akar kita, ya, hingga ke batang-batangnya. Ini semua istilahnya di sini menyatunya, ya, seluruh mind, body, and soul di tengah-tengah ini. Kita diminta untuk karena kita sumber kehidupan itu sendiri. Karena kitalah makhluk kreatif itu, yang membedakan kita sama makhluk-makhluk lain yang ada di bumi ini adalah kita makhluk kreatif. Akal kita itu, ya. Jadi diminta kita untuk lebih sinkron, lebih selaras dengan mind, body, and soul. Dan itu dengan begitu kita bisa menjadi jembatan antara spiritual dan material. Bahkan yang spiritual itu mereka sudah punya semua semua wisdom, kebijaksanaan yang selalu terjadi di material. Di sini komunikasinya, gitu, komunikasi antara material dan spiritual itu akan terjadi hanya di saat kita selaras, dan kemampuan kita sebagai jembatan itulah yang akan mewujudkan hal-hal yang mereka, semua pengetahuan dari segala macam spiritual itu menjadi nyata di dalam dunia material. The wind, anginnya mau bertiup dari manapun, di situ akan ada perubahan. Dari Goddess Guidance kita dapat undying love, cinta yang sudah kita share, kita bagikan itu sifatnya abadi dan kekal apapun situasi, bagaimanapun situasinya. Oke, undying love. Laksmi, bright future, stop worrying, everything is going to be fine. Jadi jangan cemas, stop cemas, semuanya akan baik-baik saja. Dari under the deck, ya, cycles and rhythms, honor the cycles of your body, energy levels and emotions. Kurang lebih ini nggak jauh beda. Nah, hargai siklus dari tubuh kita sendiri, entah itu level energi kita dan yang kita rasa, emosi kita. Dari Universe Tarot kita dapat I choose to learn through love. Hati kita tuh memorinya jauh lebih besar dibanding otak kita. Karena dia yang tinggal di sini adalah rasa, bukan data. I always trust the direction of the universe and know I'm being guided. Saya selalu percaya terhadap arahnya semesta, yang semesta kasih, arahnya semesta, karena tahu saya selalu
diarahkan dan dibimbing. Oke, dari Literary Witches Oracle card. Kita dapat Praying Mantis. Ini keberuntungan, Ini berdoa dalam hening ya. Gloves, power, bersih, kelas, ya. Kekuasaan, noble, kebersihan, purity, murni, purity itu apa sih? Polosan ya, karena putih ya. Pure, bersih, Agatha Christie. Trickery, kalau digabungkan ini jadi ada keberuntungan yang dijanjikan. Ini tentang keberuntungan, tentang anugerah. Ini tentang bersih dan tidak mau bermain kotor, ya kan? Tentang kekuasaan. Trickery, yang menipu, yang menyesatkan, yang sulit untuk dipercaya, karena banyak konflik-konflik, karena banyak hal-hal yang sifatnya menjebak. Trickery. Dengan doanya, Praying Mantis, dengan doanya, dan tak mau bermain kotor, di balik itu ada trickery. Ada jebakan-jebakan, ada perangkap-perangkap yang menjebak, yang punya kemampuan untuk menjebak kita. Tiga, buat gue ini perbincangan, mimik teh, ngeteh yuk gitu. Ini buat gue gosip, ini buat gue lobbying. The intellect. Ya, trickery itu adalah smartass. Trik itu smartass. Sama kayak kalau di tarot tuh ini Seven of Swords ya, trickery, deception, di balik sebuah perjamuan. Anjir. Yang bermain adalah si penguasa untuk kepentingannya sendiri. Ouch. Nggak tahu kenapa gue bacanya seperti itu. Yang jelas hari ini itu yang keluar. Oke. By the way, kita masih di Gemini. Maksudnya gerhana Gemini. Gerhana Gemini itu adalah tentang intelektual, ya. Tentang intelektual kita, dan kita dipaksa untuk higher learning, untuk menambah, memperluas wawasan kita, right? Dan meninggalkan apapun yang memang sudah yang sudah tidak sesuai dengan pemahaman kita lagi saat ini, sekarang. Yang mana nanti tanggal 14 Desember itu adalah gerhana matahari, oke, di Sagittarius, kebalikannya Gemini. Itu adalah ya, both Sagittarius sama Gemini itu sama-sama tentang learning ya, tentang learning. Bahkan Sagittarius itu truth seeker, dia pencari kebenaran, dan dia akan mendobrak hanya untuk memulai sesuatu yang baru, karena ini solar ya, solar eclipse, which is gerhana matahari. Jadi untuk memulai sesuatu itu harus didobrak, dan dia Sagittarius tentang kebebasan, ya kan? Gue udah gak sanggup guys.
Sampai ketemu besok ya. Gue break. Dah.